Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Andi Wijaya di Alur Cerita Film. Nah, pada alur cerita film kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Wolfhound. Cerita ini dimulai ketika Wolfhound kecil menemui ayah dan ibunya yang sedang membuat sebuah pedang. Di sini Wolfhound meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk bermain di luar. Setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, dia pun pergi untuk bermain di luar dan menerbangkan burung jerami miliknya. Di saat yang bersamaan, gerombolan prajurit berkuda menyerang desa mereka dan membunuh penduduk desa serta membakar rumah-rumah yang mereka lalui. Ayah Wolfhound yang seorang pandai besi berusaha mencegah dan bertarung dengan gerombolan prajurit tersebut. Namun naasnya di saat pertarungan yang sengit itu terjadi, dia dipanah dari arah belakang oleh ketua kelompok gerombolan prajurit tersebut. Dengan tanpa belas kasihan, ayahnya yang sedang sekarat tersebut dihujami pedang oleh ketua gerombolan tersebut serta ibunya Wolfhound yang berusaha membantu suaminya diseret dan dibunuh di depan mata Wolfhound. Melihat hal tersebut, Wolfhound berdiri menghampiri dan memeluk ibunya yang sedang sekarat tersebut. Dengan amarah dan tangisannya, Wolfhound berdiri dan menggigit tangan bertato serigala yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun, seorang prajurit dengan cepat menangkapnya. Kemudian dia dikirim ke tempat perbudakan dan dijadikan budak di sebuah goa tempat para budak penambang batu bekerja. Selama 17 tahun, Wolfhound ditempa dengan kerasnya sebagai seorang budak di sana dengan berbagai macam siksaan yang dia alami. Hingga sampailah pada suatu ketika di mana Wolfhound berhasil bebas dan keluar dari goa yang selama ini dia tempati. Ketika Wolfhound berdiri di depan lorong goa yang sempit yang berada di tengah gunung, itu menjadi hari pertama dia melihat matahari selama 17 tahun ini. Ia terkurung dan diperbudak di dalam goa tersebut. Ketika malam harinya, Wolfhound mendatangi tempat orang yang telah membunuh kedua orang tuanya dan menjadikannya sebagai seorang budak. Dengan terlebih dahulu membunuh penjaganya dan dia langsung memasuki kamar si pemimpin kelompok tersebut, yang saat itu sedang berusaha untuk memperkosa seorang budak wanita. Ketika dia melihat Wolfhound, mereka pun langsung terlibat pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh Wolfhound. Karena kasihan, Wolfhound membawa gadis itu dan menyelamatkan seorang pria tua yang dipenjara oleh para kelompok tersebut. Ketika mereka sudah berada cukup jauh dari tempat para penjahat tersebut, Wolfhound berencana meninggalkan mereka berdua. Tapi hal itu urung dilakukannya karena dia merasa kasihan melihat mereka. Kemudian Wolfhound membawa mereka berdua ke jalan dan mencegat sebuah rombongan untuk meminta tumpangan dengan menawarkan imbalan jasa sebagai pengawal bagi rombongan tersebut. Si ketua rombongan pun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Wolfhound, tapi dengan syarat dia harus bisa mengalahkan prajurit pengawal yang dia miliki. Dan pertarungan pun dimulai dengan majunya seorang prajurit muda yang cukup arogan serta meremehkan kemampuan Wolfhound. Tapi tanpa dia sadari, Wolfhound dalam beberapa serangan saja prajurit muda itu ia kalahkan. Melihat hal tersebut, prajurit yang lain pun maju dan menyerang Wolfhound, dan hasilnya mereka semua dia kalahkan. Hingga si pemimpin rombongan menghentikan pertarungan mereka dan mengizinkan Wolfhound dan teman-temannya menumpang dengan mereka. Ketika di tengah perjalanan, mereka diserang segerombolan prajurit yang dipimpin oleh seorang penunggang berkuda bertopeng tengkorak dengan kesaktian pedangnya yang luar biasa. Hanya dengan sekali ayunan pedangnya dapat membanting tubuh-tubuh para prajurit yang menghadangnya mendatangi gadis yang dibawa oleh Wolfhound. Di saat yang bersamaan, ketika si penunggang kuda ingin membunuh gadis tersebut, Wolfhound datang dan menghalau tebasan pedangnya. Melihat hal tersebut, si penunggang kuda menebas pedangnya ke arah Wolfhound. Dengan seketika Wolfhound menunduk kemudian memotong tangan si penunggang kuda bertopeng hingga putus dan membuat pedangnya terjatuh ke tanah. Karena merasa kalah dan terluka, si penunggang kuda pun langsung pergi bersama prajuritnya. Setelah dirasa situasinya cukup aman, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka sambil berjalan membersihkan darah di pedang yang dia ambil dari si penunggang kuda.
Wolfhound bertanya ke gadis tersebut, "Kenapa dia sepenunggang kuda mengincarmu?" Lalu si gadis tersebut menjawab, "Saya tidak tahu," jawab gadis tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Ketika sampai di kota tujuan mereka, Wolfhound langsung mendatangi seorang pandai besi untuk bertanya, apakah dia mengenali siapa pemilik pedang tersebut. Si pandai besi memegang sambil mengamati pedang tersebut. Ia menoleh ke arah dua gadis cilik pembantunya. Dengan bahasa isyarat, dia menyuruh mereka memanggil prajurit. Tidak lama kemudian, para prajurit kerajaan datang dan mengepungnya. Kemudian dia dibawa ke hadapan sang ratu untuk diadili. Di hadapan sang ratu, Wolfhound diminta untuk melepaskan sarung tangannya dan memperlihatkan tangannya kepada sang ratu. Melihat tangannya bersih tanpa ada tato berlambang serigala, sang ratu berkesimpulan bahwa Wolfhound bukanlah anggota pasukan serigala yang selama ini membunuh dan merampok penduduk mereka. Kemudian sang ratu membebaskan Wolfhound dengan memberikan sekantong uang karena para prajuritnya menangkap orang yang tidak bersalah. Setelah keluar dari istana sang ratu, Wolfhound di tengah perjalanannya pulang, ia melihat kerumunan orang yang sedang mempermalukan seorang budak laki-laki. Melihat hal tersebut, Wolfhound mendatangi si pemilik budak dan memberikan sejumlah uang untuk membeli budak tersebut. Namun ditolak oleh si pemilik budak. Dan si pemilik budak ini meminta Wolfhound menghadapi anak buahnya yang berbadan tinggi besar tersebut. Wolfhound pun menyanggupinya hingga duel pun terjadi yang akhirnya dapat dimenangkan oleh Wolfhound dengan mematahkan pedang milik lawannya tersebut. Setelah pertarungan selesai, dia mendatangi si pemilik budak, namun si pemilik budak tersebut malah meminta pedang Wolfhound sebagai bayarannya. Dengan berat hati, Wolfhound pun menyetujuinya. Setelah Wolfhound pergi dengan membawa budak tersebut, tiba-tiba seorang misterius datang menghampiri si pemilik budak tadi dan menunjukkan sebuah cincin seraya meminta kepadanya pedang yang telah ia ambil dari Wolfhound. Di sebuah perayaan, sang ratu memanggil Wolfhound, kemudian menyerahkan kembali pedang yang sempat Wolfhound berikan kepada si pemilik budak sebelumnya. Tetapi di saat yang bersamaan, seorang pemuda bayaran melemparkan kedua belatinya ke arah sang ratu. Melihat hal tersebut, secara refleks Wolfhound melemparkan pedang yang baru ia terima dari sang ratu ke arah si pembunuh. Namun karena melindungi sang ratu, membuat Wolfhound terluka di bagian dadanya, yang membuat dirinya pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika sedang diobati, Wolfhound tersadar dan dia melihat sang ratu yang sedang menjenguknya. Di saat itu juga Wolfhound meminta kepada sang ratu agar dia diikutkan dalam rombongan pengawal yang akan menemani sang ratu menemui calon suaminya. Walaupun agak keberatan, tapi akhirnya sang ratu menyetujui keinginan dari Wolfhound. Ketika waktu keberangkatan tiba, Wolfhound dan rombongan pun berangkat meninggalkan istana. Dengan menunggangi kuda, Wolfhound mengawasi kereta yang membawa sang ratu. Dan ketika melewati penyeberangan sungai dengan menggunakan rakit, Wolfhound selalu berdiri di samping kereta sang ratu sambil mengawasi keadaan sekitar. Ketika sampai di daratan sebelah, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan menunggangi kuda. Di saat yang bersamaan, adik si ratu memisahkan diri dan menemui pemimpin gerombolan yang selama ini berusaha membunuh sang ratu. Walaupun terjadi sedikit keributan, namun si pemimpin yang bertopeng tengkorak tersebut berhasil menenangkan adik si ratu dengan memberikan sebuah ramuan kepadanya untuk dimasukkan ke dalam minuman Wolfhound yang selama ini selalu menghalangi segala aksinya. Setelah menerima ramuan tersebut, adik sang ratu segera pergi ke perkemahan tempat sang ratu dan rombongan beristirahat. Di malam harinya ketika berjaga, tanpa Wolfhound sadari minuman yang diberikan kepadanya sudah dicampuri ramuan yang bisa melumpuhkan seluruh otot saraf tubuhnya. Tidak lama setelah ia meminum minuman tersebut, dia merasa tubuhnya sempoyangan dan akhirnya dia pun terjatuh tidak sadarkan diri. Disertai petir yang menggelegar dan derasnya hujan di malam itu, pasukannya dipimpin oleh penunggang berkuda bertopeng tengkorak menyerang perkemahan sang ratu dan menculiknya, serta membantai semua prajurit yang mengawali sang ratu dalam perjalanannya tanpa tersisa satu orang pun. Di pagi harinya ketika dia terbangun, Wolfhound baru mengetahui bahwa sang ratu telah diculik berkat keterangan dari seorang prajurit wanita pengawal sang ratu yang sedang sekarat.
Tapi di saat yang bersamaan, calon suami sang ratu datang dan melihat pembantaian yang terjadi terhadap rombongan yang membawa calon istrinya. Ketika pangeran yang menjadi calon suami sang ratu melihat Wolfhound, dia langsung menyerangnya karena mengira Wolfhound terlibat dalam pembantaian tersebut. Tapi ketika dia diserang, Wolfhound tidak membalas serangannya. Itu membuat si pangeran berhenti menyerangnya dan membiarkan Wolfhound pergi agar bisa menjadi petunjuk kemana mereka harus mencari sang ratu. Di malam harinya, Wolfhound mengintai dan menghabisi para prajurit yang membawa para tahanan, kemudian dia menyamar sebagai prajurit pengawal dan membawa para tahanan ke hadapan si pemimpin bertopeng tengkorak. Ketika di hadapan sang pemimpin bertopeng tengkorak, prajurit langsung mengiring sang ratu dan mengikatkan tangannya di antara batu besar dan patung dewa mereka. Kemudian sang adik mengalungkan sebuah rantai di lehernya sebagai tanda bahwa ritual untuk membangunkan sang dewa telah dimulai. Setelah itu, si pemimpin bertopeng tengkorak menghampiri sang ratu dan menyayat urat nadinya untuk diambil darahnya, kemudian dioleskan ke dalam wadah kayu yang berisi mantra untuk membangkitkan sang dewa. Namun di saat yang bersamaan, Wolfhound membuka penyamarannya dan menyerang para pengawal yang sedang menjaga ritual tersebut, sehingga terjadilah kekacauan. Kemudian dia membebaskan sang ratu. Namun seketika itu juga manusia bertopeng tengkorak itu menyerang Wolfhound. Mereka berdua bertarung dengan cukup sengit, sehingga membuat Wolfhound terluka cukup parah akibat terkena pedang dari manusia bertopeng tengkorak tersebut. Tapi beruntungnya Wolfhound berhasil mendorongnya ke jurang, sehingga membuat lawannya terjatuh dan meninggal. Melihat ada kesempatan, adik sang ratu yang berkhianat tersebut langsung mengambil lempengan mantra yang sudah dilumuri dengan darah sang ratu, kemudian ditempelkan ke patung sang dewa mereka. Tidak lama kemudian, patung tersebut mengeluarkan cahaya dan menghidupkan sang dewa yang berwujud seperti burung hantu raksasa. Setelah dihidupkan kembali, sang dewa langsung mengubah adik sang ratu menjadi debu. Ketika dewa kematian membentuk sebuah tameng raksasa dengan menggunakan batu-batu yang ada di sekitarnya, Wolfhound dengan semua sisa tenaganya berdiri dan mengoleskan darah dari tubuhnya ke pedang yang dipegangnya dan mengarahkan pedangnya ke langit sehingga muncullah cahaya keemasan yang dia gunakan untuk menghancurkan dewa kematian tersebut dengan cara ditusukkan ke arah inti kekuatan sang dewa. Dengan seketika sang dewa pun musnah karenanya. Kemudian Wolfhound mendatangi sang ratu dan mengantarkannya ke sang pangeran, calon suaminya. Namun sang pangeran malah menjatuhkan tanda pertunangan mereka, kemudian meninggalkan mereka berdua. Karena dia menyadari bahwa sang ratu mencintai Wolfhound, bukan dirinya.